Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas kajian perbedaan tafsiran Al-Quran dalam surah An-Nisa 157. Apakah itu mengacu kepada Isa? Apakah itu mengacu kepada orang yang diserupakan dengan Isa? Apakah itu adalah Yudas? Sudah kita bahas dengan tuntas. Kali ini tema kita sangat menarik karena ada beberapa polemikus, baik itu juga kawan-kawan kita dari kaum Yahudi yang menolak konsep pemahaman ayat Tanakh menubuatkan penyaliban Yesus Kristus. Yang kedua, banyak juga kalangan Muslim yang masih belum percaya tentang penyaliban, dan kita akan membahas fakta apa yang mendukung tentang penyaliban Yesus Kristus. Maka itu, judul kita pada kali ini adalah fakta penyaliban Yesus dan fakta ketidakjujuran Yahudi Rabinik akan nubuat Mesias yang menderita. Untuk kita memahami hal tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di kesempatan video kali ini, saya dibantu beberapa literatur. Yang pertama, Answering the Misunderstanding, menjawab kesalahpahaman dalam dialog teologis Kristen Islam jilid ketiga, Bambang Nursena. Yang kedua, tulisan dari Pendeta Leonardo Winarto dalam bukunya Sejarah Penyaliban Kristus dalam Islam dan Kekristenan. Yang ketiga, Refuting Rabbinic Objection to Christianity and Messianic Prophecies. Nah, yang keempat, kita juga akan menggunakan kitab Sefaria atau aplikasi Sefaria, yang dimana mengacu banyak sekali literasi Yahudi selain tulisan Tanakh mereka. Jadi sini akan mengacu kepada Talmud dan juga akan mengacu kepada Midrash mereka sendiri. Dan ini kawan-kawan bisa dapatkan juga di Play Store untuk mengetahui bagaimana pandangan Yahudi Rabbinik mengenai teologi mereka. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, fakta di luar Alkitab. Informasi sejarawan Yahudi abad pertama Masehi Flavius Josephus. Ini saya ambil dan juga saya ambil juga gambarnya dari buku Bambang Nursena Answering the Misunderstanding jilid yang ketiga. Banyak kalangan-kalangan kita, baik itu saudara Muslim maupun kalangan-kalangan ateis atau kalangan-kalangan yang tidak terlalu suka memahami iman kekristenan, mereka masih menyangkal tentang penyaliban. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana informasi sejarawan Yahudi ini yang berasal dari abad 1 Masehi. Ya, sekitar 60-an atau 40-an lah, 40 tahun ketika zaman Yesus Kristus dan ketika setelah Yesus Kristus terangkat di surga. Flavius Josephus pada tahun 90 Masehi pernah mengatakan dalam tulisannya, pada waktu itu tampillah Yesus, seorang yang adil bijaksana, apabila kita boleh menyebutnya sebagai manusia. Karena ia seorang yang membuat perbuatan-perbuatan ajaib, dia juga guru bagi orang-orang yang suka mencari kebenaran dan mengumpulkan murid-murid baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, dan dia disapa sebagai Kristus. Jadi ini adalah tulisan Flavius Josephus, seorang Yahudi yang tidak menerima ajaran Kristen, tapi memberi informasi tentang tokoh mengenai Yesus Kristus itu, bahwa dia pernah disalibkan. Yang kedua, kita akan menggunakan Maraben Serafion, tulisan dari filsuf Syria tahun 170 Masehi, berarti abad kedua Masehi, kawan-kawan. Dalam tulisannya, dia mengatakan seperti ini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukum atas kejahatan mereka. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap saja tanah mereka diliputi oleh pasir. Jadi filsuf Sokrates dikatakan ada bencana yang terjadi oleh orang-orang Yunani di Athena. Dan juga Pitagoras, ada kutukan yang terjadi di wilayah mereka atas tindakan mereka ini. Yang ketiga, dia mengatakan keuntungan apakah yang diperoleh orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana. Tidak lama sesudah itu negeri mereka dihancurkan. Ini sangat jelas-jelas menunjuk peristiwa yang disampaikan Alkitab. Tuduhan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dia mengaku sebagai raja. Dan akhirnya Bapak Ibu, fakta sejarah membuktikan tahun 69 Masehi, Bait Suci diruntuhkan, menggenapi apa yang disampaikan Yesus dan memberikan informasi yang sama oleh Pitagoras, bahwa Yesus Kristus dibunuh oleh mereka dan tanda bencana terjadi di mana Bait Suci Allah diruntuhkan. Oke? Allah atau Theos, karena kan ini adalah seorang filsuf Syria ya.
Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang-orang Athena mati kelaparan, orang-orang Samos diguling samudra, orang-orang Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah air mereka dan terpencar sampai ke seluruh dunia. Jadi ini memberikan informasi yang sama mengenai peristiwa Yesus Kristus itu memang benar-benar wafat di kayu salib, Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan beralih fakta di mana kalangan Yahudi Rabbinik mengaburkan Yesaya 53 dan juga nubuat-nubuat dalam Tanakh mengenai tentang penyaliban Yesus Kristus atau penderitaan mesianik. Itu sudah mereka kaburkan. Ada buku yang sangat bagus untuk kawan-kawan baca. Ini sudah saya tampilkan di sini ya. Tulisan seorang pendeta yang bernama Pendeta Leonardo Winarto yang mengkaji kajian-kajian dari tulisan Talmud Yahudi, Midras, dan kitab-kitab Yahudi lainnya mengenai harapan orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu pernah dinubuatkan akan menderita, Bapak Ibu. Sekarang kita baca dalam tulisan beliau halaman yang ke-56. Dia mengutip tulisannya Pesikta Rabati 16:1a sampai b. Dia yang adalah Mesias berkata di hadapannya, Raja alam semesta, dengan sukacita dalam jiwa dan di hatiku, aku menerima penderitaan tersebut, sehingga tidak ada satupun dari Israel yang akan binasa. Kawan-kawan harus memahami apa yang saya garis warna hijau dan warna merah ini ya, supaya sangat mengena maknanya apa. Namun bukan hanya mereka yang hidup yang akan diselamatkan pada hariku, hari mesianik, yaitu pada masa ketika Mesias akan hadir. Tetapi bahkan mereka yang sudah mati, yakni mereka yang telah mati sejak Adam, manusia pertama itu, hingga sekarang mereka akan selamat. Dalam sejarah gereja, inilah yang dipahami oleh Rasul Petrus, bahwa Kristus menginjili orang-orang mati. 1 Petrus 3:19-20 dari zaman Nuh. Sedangkan dalam Pesikta Rabati dari sejak zaman Adam, Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang Yahudi mengakui Mesias itu akan menyelamatkan mereka dan akan menebus bangsa Israel. Kalau ini belum mengena, kita akan lanjut kepada tulisannya dari buku yang sama. Dalam buku yang dikutip oleh Risto Santala dan juga dikutip oleh Leonardo Winarto, Mesias menebus penderitaan pada bulan Nisan, kawan-kawan. Memang tulisan ini merupakan refleksi kaum Yahudi pada abad 11 sampai dan abad 10 sampai dan abad 11 Masehi. Tetapi menarik, ini bukan tulisan orang Kristen, melainkan tulisan Yahudi sendiri. Dikutip di sini, Rabi kami mengajar bahwa satu hari dalam bulan Nisan, yaitu bulan Paskah ya, bulan Nisan atau antara bulan Maret atau bulan April, para patriark akan datang kepadanya dan berkata, Efraim, Mesias, kebenaran kami. Walaupun kami adalah leluhurmu, walaupun kami sudah tua dari kamu maksudnya, atau kami adalah para pendahulumu, tetapi kamu lebih besar dari kami, karena engkau telah menderita dan telah melalui banyak kesulitan dan aniaya karena dosa anak-anak kami. Jadi kalangan-kalangan kaum polemik yang mengatakan orang Kristen itu asal-asal mengutip Yesaya 53 dan mengutip Zakaria pasal yang ke-12 ya kalau saya nggak salah, bahwa Mesias itu mati atau Mesias itu menebus dosa, itu adalah kebohongan. Faktanya kalangan Yahudi Rabbinik lah yang menyembunyikan ini dari sejarah dunia. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Mesias dikatakan menebus penderitaan pada bulan Nisan, kawan-kawan. Bukankah pada bulan Nisan itu mendekati bulan Maret dengan April? Dan kita akan merayakan bulan Paskah ini pada bulan ini. Nah, jadi terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu, atau panggil saja istilah Mesias, karena orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias, bahwa Mesias memang dinubuatkan akan wafat dan menanggung dosa-dosa kita. Nah, sekarang lanjut. Kita akan mengulas Mazmur pasal 22. Benarkah nubuatan Mesias atau hanya pengalaman Daud? Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya pernah tertarik dalam tulisan Dr. Munsir Al-Hayik yang mengatakan Mazmur 22 itu hanya adalah erangan Daud semata pada masa itu. Dan penafsirannya sangat menyeleneh. Karena apa? Karena ada pemahaman kalangan Yahudi itu berbeda dengan pandangan orang-orang Muslim saat ini. Karena apa? Pandangan Yahudi mereka mengenal Peshat. Peshat tidak hanya mengacu kepada konteks, Peresh, tetapi mengacu kepada Shot, Deres, dan sebagainya. Ada bermakna simbolik, ada yang bermakna hyperbol. Yang sifat ayatnya itu mengacu kepada ayat yang lain. Jadi, Mazmur 22 itu bukan hanya menerangkan satu perikop saja, tetapi menjelaskan akan nubuatan yang akan datang. Dan ini bukan tulisan orang Kristen. Dan ini juga, ya memang refuting rabbinic objection ini adalah tulisan orang Kristen, Kristen Mesianik. Tapi maksud saya, komentar-komentarnya itu mengutip dari tulisan non-Kristen, yaitu kalangan Yahudi saat ini. Sekarang kita akan mengutip tulisannya Eitan Bar dalam tulisan Refuting Rabbinic Objection to Christianity to Christ and Messianic Prophecies yang diterbitkan oleh One for Israel. Kutipan yang menarik di sini adalah mengutip tulisannya Rashi. Ya, ini adalah rabi abad pertengahan dari kalangan kaum Yahudi yang dikatakan rabi terbesar mereka. Rashi yang adalah seorang Yahudi yang bijak dan terkenal memberikan komentarnya tentang ayat ini, maksudnya Mazmur pasal 22. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka ditakdirkan untuk pergi ke pengasingan. Ini tafsirannya. Maksudnya adalah mereka ditakdirkan untuk pergi ke pengasingan. Dan Daud membacakan doa ini untuk masa yang akan datang. Rabbi Shlomo Yitzhaki, inilah kepanjangan dari Rashi itu. Bahkan Rashi sendiri bisa melihat Mazmur ini adalah nubuatan tentang masa depan dan bukan hanya masa lalu dari pengalaman Daud. Ini tambahan dari Eitan Bar. Dan Eitan Bar juga melanjutkan tulisannya. Namun engkau yang kudus bersemayam di atas pujian-pujian Israel, di dalam mulah nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau membebaskan mereka. Bagimulah mereka menangis dan diselamatkan. Kepadamulah mereka percaya dan tidak dipermalukan. Mazmur 22 ayat 3-5. Ini adalah kutipan Rashi sendiri. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai pengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan nenek moyang kita yang menangis padanya. Dikomentari lagi di sini. Ini berarti bahwa dia mampu menyelamatkan, namun memilih untuk tidak menyelamatkan Mesias. Nah, ini adalah tafsiran orang Yahudi juga, yang mengakui Mazmur 22 itu bukan hanya kepada Daud, tetapi nubuatan akan masa yang akan datang. Oke? Dinyatakan di sini dia punya alasan khusus untuk melakukan itu. Tetapi aku adalah cacing dan bukan manusia, dicemooh oleh umat manusia yang dihina oleh orang-orang. Semua yang melihatku mengejek aku. Mereka mencibirkan mulutnya padaku. Mereka menggelengkan kepala. Dia yang percaya kepada Tuhan bila dia membebaskannya. Bukankah dia adalah Tuhan? Dia atau Tuhan akan menyelamatkannya, maksudnya Mesias, karena dia senang kepadanya. Nah, jadi umat Kristen tidak salah memahami Mazmur 22 ini untuk nubuatan yang akan datang. Justru yang bermasalahnya kenapa kalangan Yahudi era setelah masa kekristenan lahir menggantikan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua kalau saya tidak salah. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dikatakan mereka seperti singalah tangan dan kakiku. Memang teksnya itu antara ka'ara dan ka'aru itu adalah berbeda. Tapi penemuan Dead Sea Scroll membuktikan bentuk ka'aru artinya menusuk, bukan seperti singa. Dan itulah yang mungkin dipahami Rabbi Shlomo Yitzhaki. Sekalipun dia menggunakan mesorah teks yang menggunakan kata ka'ara, pada hakikatnya tafsiran itu diyakini akan masa yang akan datang. Dan ini menunjukkan bahwa Mesias itu akan menderita, kawan-kawan. Nah, lanjut. Kalau tadi kita menggunakan tulisan-tulisan umat Kristen yang mengutip dari tulisan kaum Yahudi Rabbinik, sekarang kita akan membuktikan tulisan-tulisan Rabbinik sendiri dari aplikasi mereka yang saya rasa sangat bagus untuk kawan-kawan baca juga, sekalipun bertentangan dengan iman kita. Ini dapat kawan-kawan unduh ya, kitab nama aplikasinya adalah Sefaria yang diedit oleh Julia dan Hendrik Konitsky. Ini dari Yahudi sendiri. Menarik ya, karena ini adalah suatu tulisan mengenai akan janji penebusan Elohim
Saya beri judul di sini, Mesias berdiskusi dengan Elohim akan penebusan dosa dalam kitab Zohar, suatu kumpulan literasi Kabalah Yahudi. Ini juga pernah dikutip oleh Risalah Abak Rokel dan dicetak ulang dalam Hulsi Teologia Judaika, di mana bagian ini muncul di halaman 309. Sekarang kita akan langsung mengutip dari Sepharian saja. Lihat Zohar pasal 2 ayat 212a. Ini adalah tulisan Yahudi ya, yang mengatakan ketika Elohim menciptakan dunia. Bayangkan sebelum terjadinya pembentukan Adam loh ya. Ketika Elohim menciptakan dunia, dia mengulurkan tangannya di bawah tahta kavodnya dan dibawa keluar sang Mesias dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau menebus anak-anakku setelah 6.000 tahun?" Dia menjawab, "Iya, aku mau." Kemudian Elohim berkata kepadanya, "Maukah kamu juga menanggung hukuman untuk penghapusan dosa mereka? Seperti ada tertulis, tetapi dia menanggung dosa dan penyakit kita." Mengutip Yesaya 53 ayat 4. Dan Mesias menjawab, "Iya, aku akan menanggungnya dengan sukacita." Jadi kawan-kawan, dapat dibuktikan Yahudi saat ini mereka tidak konsisten, sedangkan iman Kristen sudah konsisten meyakini ayat ini mengacu kepada umat-umat mengenai Yesus Kristus yang kita hayati sudah ada sebelum Abraham dan sudah ada sebelum dunia dan telah menggenapi perjanjian tentang penyalipan sebagai ketaatan. Kawan-kawan bisa lihat Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan kelima. Yesus mengatakan, "Permuliakanlah aku sebelum dunia ini ada. Kemuliaan yang sebelumnya sudah aku punyai sebelum ada dunia." Itu jelas-jelas mirip dengan apa yang disampaikan kitab Zohar. Yang perlu kita ketahui, literasi Kabalah itu belakangan dari umat Kristen dan reaksi dari orang-orang Yahudi yang menolak iman Kristen. Tetapi faktanya kitab-kitab mereka mengakui penebusan sang Mesias akan terjadi. Oke? Ini saya berikan suatu hal yang menarik ya. Temanya Mesias yang menderita dan penebus dosa ternyata ada dalam literasi Yahudi. Bahkan mengutip Yesaya 53 yang mereka sangkal itu hanya kepada bangsa Israel. Harus kita akui memang ada tafsiran Yahudi yang mengatakan itu adalah untuk Bani Israel, bukan untuk seorang Mesias yang mereka harapkan. Apakah itu benar? Kita akan lihat Talmud mereka sendiri. Karena kitab Sanhedrin adalah bagian dari kitab Talmud, kawan-kawan. Sanhedrin pasal 98 ayat B. Sanhedrin 98b ayat 14. Mengenai Mesias, Gemara bertanya, "Siapa namanya?" Seorang Rabi Shehila mengatakan Shiloh ialah namanya, seperti yang dinyatakan sampai kapan Shiloh akan datang. Mengutip Kejadian 14 ayat 10. Midras, yang artinya adalah sekolah ya. Midras Rabi Yanai mengatakan Yinon adalah namanya. Bagaimana dinyatakan semoga namanya bertahan selamanya? Semoga namanya terus atau dalam kurung Yinon seperti lamanya matahari, dan semoga manusia memberkati diri mereka sendiri oleh Dia. Mengutip Mazmur 72 ayat 17. Midras Rabi Hanian mengatakan Hania adalah namanya, seperti yang dinyatakan karena aku tidak akan menunjukkan kebaikan kepadamu, yaitu Hania. Yeremia 16 ayat 13. Dan ada yang mengatakan itu adalah Menahem bin Hizkia, penghibur anak Hizkia adalah namanya, sebagaimana dinyatakan karena penghibur Menahem yang akan membebaskan jiwaku jauh dariku. Mengutip Ratapan 1 ayat 16. Ini yang perlu kawan-kawan ambil poin yang sangat menarik. Dikatakan dan para rabi berkata, orang kusta dari rumah Rabi Yehuda Han-Nasai adalah namanya. Sebagaimana dinyatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita menanggung dia yang terluka, ditimpa oleh Allah dan menderita. Mengutip Yesaya 53 ayat 4. Jadi nama Mesias itu bukan kepada Israel, bukan suatu bangsa, melainkan personality of Messiah. Dan itu dijelaskan oleh Gemara, seorang rabi Yahudi yang dikutip dalam kitab Talmud Yahudi sendiri. So, dapatkah saudara Yahudi mau mengira lagi kalau ini bukan untuk mengacu kepada Mesias yang kita harapkan? Dan ini yang sangat-sangat menarik sekali. Dikatakan juga bahwa penebusan dari Mesias. Di sisi lain, Yahudi tidak konsisten mengatakan konsep penebusan Kristen tidak dikenal dalam Torah. Bahkan ada kalangan Yahudi yang mengatakan konsep manusia yang menebus sebagai korban penebusan itu adalah pandangan Moab, orang-orang yang dibenci oleh Hashem waktu itu, waktu pada zaman para nabi. Mereka lupa
Padahal literasi mereka dalam Talmud Sanhedrin 99a ayat 4, Rav Yosef berkata, semoga guru memaafkan Rabi Hillel karena menyatakan masalah tanpa dasar. Berkenan dengan Hizkia, kapan pemerintahannya? Selama periode Bait Suci pertama, sedangkan Zakaria bin Berekiah, sang nabi, pada masa periode Bait Suci kedua berkata, bergembirilah putri Sion, berteriaklah putri Yerusalem, lihatlah rajamu akan datang kepadamu, dia adil dan menang, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor anak keledai muda. Mengutip Zakaria 9. Sanhedrin 99a ayat 4 memberi ketegasan, pada generasi setelah Hizkia ada nubuatan tentang penebus dan kedatangan Mesias. Jadi, setelah zaman Hizkia dan setelah zaman para setelah para zaman nabi, bahkan nubuatan Nabi Yeremia, nubuatan Nabi Zakaria itu mengacu kepada penebusan yang datang dari Mesias. So, di mana hal yang perlu disangka lagi bahwa perjanjian lama menubuatkan tentang penebusan dari Mesias yang dalam umat Kristen yakini mengacu kepada Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat nubuatan Zakaria 12 ayat 10 mengenai Mesias menurut Talmud, dan kita akan bandingkan menurut Injil Yohanes 19 ayat yang ke-37. Ini mengutip Gemara lagi. Kawan-kawan bisa lihat dalam Sukoh 52a ayat 3 dalam bagian kitab Talmud. Gemara bertanya, memang menurut orang yang mengatakan bahwa ratapan adalah untuk Mesias bin Yosef, yang terbunuh ini akan menjadi arti dari apa yang tertulis dalam konteks itu. Ini dia mengomentari Zakaria 12 ayat 10. Jadi Gemara mengakui Mesias bin Yosef yang terbunuh ini akan menjadi arti dari apa yang tertulis dalam konteks itu. Banyak orang Yahudi yang aneh sekali. Mereka membedakan Mesias bin Yosef dan Mesias bin David. Mesias anak Daud dan Mesias anak Yusuf. Yang seolah-olah Yusuf ini mengacu kepada itu. Kepada Yusuf anak Yakub yang kita lihat dalam perjanjian lama ya. Seolah ini juga mendukung kalangan Samaria yang menanti Mesias mereka. Tetapi kalau kita lihat tafsiran mereka juga, Mesias bin Yosef itu dikatakan sebagai keturunan dari pembuat pembangunan. Dan ini sangat cocok kalau memang dikatakan Mesias bin Yosef bukan mengacu kepada keturunan Yusuf jadi pandangan perjanjian lama, melainkan akan nama dari Yosef yang kita imani, ayah angkat Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Itu kita kesampingkan dulu. Kita lihat dalam tulisan ini yang mengatakan ratapan untuk Mesias bin Yosef yang terbunuh menjadi arti apa yang tertulis dalam konteks ini. Konteks Zakaria 12 ayat 10. Dan mereka akan melihat kepadaku, karena mereka telah mendorongnya melalui dan mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggalnya. Karena Zakaria 12 ayat 10 mengatakan orang-orang akan melihat dia yang telah ditusuk, yang telah ditikam, dan akan menangisi dia seperti seorang anak. Silakan baca Zakaria 12 ayat 10 kawan-kawan. Lanjut, namun menurut orang yang mengatakan bahwa eulogi adalah untuk kecenderungan jahat yang terbunuh, apakah seorang perlu melakukan eulogi untuk ini? Sebaliknya seorang harus melakukan perayaan. Lalu, mengapa mereka menangis? Jadi Gemara sempat bertanya, kalau memang itu nubuatan untuk Mesias, kenapa itu terjadi? Dan kenapa mereka harus menangis? Dan kalau memang itu terjadi, ini pun juga bisa menggenapi apa yang disampaikan oleh Zakaria. Apa yang disampaikan juga oleh Yesaya 53 bahwa Mesias itu akan menjadi penebus kawan-kawan. Entah itu dikatakan sebagai Mesias bin Yosef atau Mesias bin David, pada hakikatnya itu adalah sama. Sekarang kita dapat membuktikan apakah kekristenan menafsirkan pribadi secara pribadi atau ada akar Yudaismenya, karena iman Kristen lahir dari rahim Yudaismenya. Oke. Ini memang tidak ada kaitannya dengan pembahasan penebusan, tetapi karena saya sempat mengutip Answering the Misunderstanding yang membahas tulisannya Pliny, tulisannya dari Tacitus umpamanya gitu ya, atau Josephus yang tadi saya bahas, saya rasa ini juga penting.
Karena ini adalah esensial iman Kristen mengenai keilahian Yesus Kristus. Banyak kalangan kaum polemik maupun juga penahtener yang mengatakan Yesus Kristus baru diangkat menjadi Tuhan itu tahun 345 Masehi. Padahal ada naskah yang ditulis oleh Plinius Secundus 112 Masehi mengatakan bahwa orang-orang pada masa itu menjelang fajar pada hari yang telah ditetapkan mereka berkumpul, apalagi kalau bukan menjalankan ibadah. Dan dikatakan bahwa mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus seperti kepada dewa, karena dia menggunakan kata istilah Deus. Jadi ini mengacu kepada istilah dewa yang digunakan orang Yunani yang diterjemahkan bisa dikatakan sebagai Allah atau Elohim untuk orang Israel. Jadi abad kedua orang Kristen sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah kurban yang sempurna yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Ini juga bisa kawan-kawan lihat kalau tidak memiliki bukunya Pak Bambang Nursena. Cari kutipan, karena saya sudah menulis kutipannya sini. P.G. Wells, Pliny the Younger, Complete Lecture, Oxford University Press 2006. Oke? Saya rasa penjelasan saya sudah cukup ya. Dan saya harap tidak ada lagi keraguan bagi kita mengimani Kristus benar-benar mati, bangkit, dan terangkat di surga. Dan itu semua karena kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 pernah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia menyerahkan kepada kita anak tunggalnya, agar kita yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan. Oke? Sekian dari saya. Selamat menyambut masa Prapaskah dan juga Paskah nantinya pada hari Minggu. Dan semoga kita kembali dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Sekian dari saya. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah. Very early Sunday morning, very early Sunday morning, very early Sunday morning, Jesus is risen. Very early Sunday morning, while the people were asleep, Jesus is risen, declaring, He's the Lord of heaven and earth. Jesus is risen, declaring, He's the Lord of heaven and earth. Resurrection is my song. Resurrection gave me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Jesus is risen in glory, heaven and earth sang and praised, and the angel told the story. He is risen as he said, and the angel told the story. He is risen as he said. Resurrection is my song. Resurrection gave me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Mary Magdalene was looking in the garden for her Lord, while Jesus himself was telling her to go and spread the word. While Jesus himself was telling her to go and spread the word. Resurrection is my song. Resurrection gave me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus,
is risen, he is not here. And Mary came to them saying, he is risen, he is not here. Resurrection is my song, resurrection gave me life, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive. While they were in the room, Jesus Christ himself appeared. My peace I give to you, and my peace with you I leave. My peace I give to you, and my peace with you I leave. Resurrection is my song, resurrection gave me life, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive. Jesus my victorious Lord conquered the powers of Hades, and the throne of death he broke. My salvation he declared, and the thorn of death he broke. My salvation he declared. Resurrection is my song, resurrection gave me life, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive, resurrection made me strong. Jesus my Lord is alive. The heavenly hosts were singing, welcoming our glorious Lord, and the joy is overwhelming. He opened the doors of hope, and the joy is overwhelming. He opened the doors of